Dalam pemungutan pajak, negara harus mendapatkan izin lebih dahulu dari rakyat, karena pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tidak ada kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjuk. Berkait dengan hal tersebut, dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini merupakan dasar filosofi pemungutan pajak karena tidak ada perpindahan kekayaan tanpa persetujuan pemilik, dan ini menunjukkan bahwa masyarakat atau pemilik memberikan izin atas perpindahan sebagian kekayaannya kepada negara melalui proses pembuatan undang-undang di mana wakil rakyat memberi persetujuan. Bahkan di negara lain pun terdapat dalil pajak yang terkenal, yaitu kalau di Inggris, no taxation without representation. Kalau di Amerika, taxation without representation is robbery, artinya pajak tanpa adanya undang-undang adalah perampokan. Dalil tersebut dimaksudkan untuk menghindari anggapan bahwa negara itu sama dengan perampok karena perpindahan sebagian kekayaan rakyat atau pembayaran pajak tanpa izin pemilik atau rakyatnya. Halo teman-teman, kali ini spesial. Kali ini perampokan, dugaan perampokan pajak nomor 17 sangat-sangat spesial teman-teman. Kenapa? Karena hari ini kita akan membongkar sesuatu yang mengakibatkan dunia persilatan perpajakan bisa heboh teman-teman ya. Apa itu barangnya? Nanti kita lihat ya teman-teman. Kita sapa dulu nih host kita luar biasa. Halo Pak Rinto, apa kabar Pak? Ya, semangat Mas Awang, semangat. Luar biasa semangatnya Pak Rinto, tiada henti yang memperjuangkan keadilan teman-teman ya. Beginilah teman-teman, seorang wajib pajak ketika lu dikerjain, lu jangan nangis ya, jangan cengeng, jangan ngomel-ngomel, tetapi kita melakukan upaya hukum teman-teman ya, upaya hukum. Oke? Apakah lu takut ribet, takut takut repot? Ya kalau takut ribet nggak usah lu korupsi aja, suap aja orangnya kalau nggak mau ribet gitu ya teman-teman ya. Tetapi kan negara ini bisa rusak kalau kita terus-terusan korupsi seperti itu ya. Nah, supaya kita bisa memperbaiki negara ini, ya kita mesti bersedia repot sedikit lah, teman-teman ya. Repot sedikit, tetapi kita tidak korupsi dan kita melakukan upaya hukum yang betul, teman-teman. Oke, Pak Rinto, kemarin Bapak sudah ngebahas mengenai upaya-upaya korupsi nih. Ini ngeri-ngeri sedap nih, Pak. Ya, Bagaimana nih Pak ceritanya nih, Pak? Bahkan ada yang mau di-spill tadi, Pak. Katanya ada yang mau dibahas tuh. Video ya atau nanti audio atau apa ada itu? rekaman audionya Mas. Ya, ini saya tunjukkan dulu Mas ya. Oke. Ini topik ke-17, dugaan perampokan pajak Mas Awan, yaitu tergugat telah mengarahkan penggugat untuk melakukan tindak pidana korupsi melalui pihak yang diduga mempunyai hubungan kepentingan dengan tergugat. Seperti itu Mas Awan. Oke, Jadi Pak. Ini adalah sebuah tuduhan yang sangat serius. Maksud Bapak ini Bapak ditelepon atau dipakai surat atau diomongin atau dibawa langsung ke orang atau bagaimana ini? kita diomongkan Mas saat ada di kantor Kanwil Mas, saat pemeriksaan Mas. Salah Jadi satu oknum pemeriksa. betul, Mas. Jadi kalau kita nggak pakai konsultan ini, itu kamu akan lama gitu loh. Kalau pakai konsultan ini cepat itu Mas pemeriksaannya. Ini Oh saya buka aja begitu. Mas ya. Ini transkripnya kami buka dulu. Mungkin nanti bisa kita lihat rekamannya. Ini pada tanggal 14 April Oke. saat cross check bukti pembelian 2019 tempat di kantor wilayah DJP Jatim 3. Seperti ini Mas isinya Mas. Soalnya nanti rekamannya kan akan nggak begitu jelas Mas ya. Nah, cuman ini adalah transkripnya, Mas. Pemeriksa pajaknya dulu karyawannya Pak Gede, wajib pajak saya, iya, terus wajib pajak Pak, ngomong, sorry Pak. Wajib pajak ini Bapak sendiri atau pegawainya Bapak? pegawai saya, Mas. Berarti pegawai Bapak pernah kerja di eh, Pak Gede Betul, Mas. Betul. sebagai magang. Betul, betul, Mas. Oke. Terus? Nah. Oh gitu. Cuma ternyata Pak Gedenya kan ada banyak, Mas, di Malang, Mas. Bukan Pak Gede itu yang dimaksud, gitu loh, Mas. Oh, si karyawan Bapak ini bekerja di tempatnya Pak Gede, tapi bukan bukan Pak Gede yang dia maksudkan. Iya, baru kami cari Ah. tahu ternyata Pak Gede yang oh beda gitu loh, Mas. Oke, mohon maaf ya Pak Gede ya, mohon maaf ya Pak Gede yang dimanapun Anda berada ya, bukan Anda dimaksudkan. Oh, magang juga terus saya direkrut kayak di anak perusahaannya Bu. Terus pemerintah pajak ngomongnya gini Mas, aku tapi ada 3 WP yang belum selesai sama Pak Gede. Biasanya anak buahnya dulu, ya sih, terus nanti pada akhirnya kerja kan ada apa Pak Gede sama WP-nya gitu loh, Mas. Jadi biasanya tuh anak buahnya Pak Gede dulu, terus baru terakhir-terakhir baru sama Pak Gede Mas. Kalau sama Pak Gede enak, nggak usah bertele-tele. Jadi kami merasa direndahkan Mas.
Jadi Hmm. kalau tim kami yang datang, jadi dianggap kami bertele-tele itu Mas Awan. Padahal ini tanggal 14 April, Mas. Sementara pemeriksaan mereka berakhir di tanggal 28 Februari, Mas. Oke. Seperti Jadi itu Mas mereka Awan. bertele-tele harusnya ya. Gimana? Jadi mereka bertele-tele harusnya. Betul, betul Mas. Karena Oke. kan mereka sampai mengganti pemeriksa, Mas. Itu yang menyebabkan lama mungkin, Mas. Hmm. Kenapa mereka mengganti pemeriksa, Mas? Karena kami kebetulan ada tim yang karena tim kami kok lama sekali, ada tim kami hire orang untuk coba gimana sih di sana kondisinya seperti apa. Nah, ini kebetulan orangnya lumayan berpendidikan. Saat ada di kantor Kanwil tersebut, Mas Awan, itu kayak mereka takut, Mas. Kayak ada yang sembunyi, Mas. Karena kenapa seperti itu, Mas Awan? Ternyata, Mas, pemeriksa pajak itu kan harus ada kartunya. Nah, mungkin dia itu surat tugasnya sudah berakhir itu loh, Mas. Oke. Seperti itu Mas Awan. Nah, setelah kedatangan tim saya yang lumayan berpendidikan tadi, barulah diganti pemeriksaannya Mas Awan. Oh. Jadi Pak Wisnu ini orang lama atau orang baru? Kalau Pak Wisnu ada di dua surat ini Mas, surat perintah pemeriksaan. Oh, karena jadi Pak Nah, Wisnu tuh bosnya tidak berubah. Yang berubah tuh tidak berubah. anggotanya. Kan Pak Wisnu supervisor, yang berubah hanya ketua tim dan anggota. Semua Yang ini adalah berubah. orang yang baru. Yang mana Mas? Yang chatting ini adalah orang baru. Isi percakapan ini orang Ini baru orang nih. yang baru, ini orang yang baru Mas. Oke, oke Ini Pak. orang yang baru, kami memeriksa surat perintah pemeriksaan itu sudah tanggal sekitar 4 atau 5 Januari, Mas. Jadi memang Oke, sudah mau habis, Mas. oke, Kan 28 Februari surat tugasnya. oke, Nah, sip. mereka masih baru menganggap kami bertele-tele. Padahal selama sampai sebelum Januari ini, Mas, itu kan sudah banyak dokumen yang kami serahkan, Mas, ke pemeriksa yang lama. Oke, Nah, kalau mereka yang nggak koordinasi, masa kami yang bertele-tele, Mas? oke, sip. Heeh. Seperti itu, Mas Awan. Ini coba, ini, Mas, ini kan transkripnya, coba saya putar ininya Mas ya. Nanti bisa apa enggak? Ini coba saya putar audionya. Nah, Oke. Eh, Bapak masih share sound. oke. Wah, ngeri-ngeri sedap nih. Jadi buat teman-teman ya, jangan jadi wajib pajak yang bodoh ya teman-teman ya. Setiap kali Anda ketemu dengan petugas pajak, Anda wajib merekam teman-teman ya. Kenapa? Karena untuk membuktikan bahwa pertemuan itu profesional atau sebaliknya teman-teman ya. Jangan jadi orang bodoh ya teman-teman ya. Wajib pajak. Ini Mas. Ya, saya dulu itu Pak Gede ibu makan. Alhamdulillah itu saya di kayak anak saya Pak Gede. Aku nanti 3 WP baru selesai sama Pak Gede biasanya anak buahnya yang sini. Terus nanti pada akhir kebijakan ada Pak Gede sama WP-nya. Kalau sama Pak Gede nggak ada bertele-tele. Ya, seperti itu Mas Awan. Oke, saya sih nangkap ya. Mungkin teman-teman agak kecil suaranya. Ya. Eh, dari saya tangkap sih sama persis dengan yang tadi ini ya. Kalimatnya seperti itu. By the way, saya baru tahu ini ibu-ibu Pak ya, pemeriksa pajaknya ya. Ibu-ibu Mas, ketua tim pemeriksa Mas. Jadi maksudnya kami Waduh. membuat transkrip ini ada dasarnya itu Mas. Kami nggak ngawur Mas. Nanti kalau kami ngawur, kami bisa dilaporkan juga Mas Awan. Oke. Jadi nanti kalau mungkin ada dengan adanya video ini di Pajak Smart, dari tim DJP mau klarifikasi biar ada cover both side, nggak masalah Mas. Oke, setuju Pak. Pak Wisnu, Pak Wisnu ya, ini adalah anggota atau ketua pemeriksaan dari timnya Bapak ya. Jadi Bapak mestinya bertanggung jawab atas hal seperti ini. Kalau Bapak bersedia datang ke podcast ini Pak, telepon saya, kita bisa podcast supaya Bapak bisa mengklarifikasi. Oke ya, Pak Wisnu Hmm. ya. Jangan terus arogan Pak. Itu si Menteri Bahlilnya sudah datang kok ke Tempo ya. Tempo, ya Ya, kemarin ke Tempo Mas. Menteri Bahlil loh. Menteri Bahlil sudah datang ke Tempo untuk klarifikasi dan bersedia didamaikan Pak. Bapak bagaimana Pak, Pak Wisnu? Oke, ini berbahaya Pak, hal seperti ini ya. Jangan sampai orang-orang terus diarahkan seperti itu, terus jadi korupsi, terus damai lu beres lu begitu bahaya Pak, negara bisa rusak Pak. Betul Oke, Mas. tolong ya Pak Wisnu, tolong diarahkan teman Bapak, tim Bapak, kalau bisa datang ke podcast ini untuk konfirmasi Pak, klarifikasi bagaimana kejadian sebenarnya. Apakah lu salah ngomong seperti si Bahlil atau bagaimana? Oke, silakan diklarifikasi ya Pak Wisnu. Terima kasih Pak Wisnu. Ya. Oke, buat ibu-ibu itu ya, buat ibu-ibu tersebut, sadar Bu, ini lagi bulan puasa ya sekarang ya, saatnya ibu untuk sadar.
ya Pak, Bu, dan Bapak juga ya, Ibu-ibu yang ngomong di surat tersebut ya, saatnya lu sadar karena ini lagi bulan puasa, saatnya sadar Bu ya. Kalau Ibu sadar, datang ke podcast ini Bu, mau minta maaf nggak apa-apa. Kalau ternyata kita salah nggak apa-apa, Ibu sampaikan salahnya di mana, klarifikasi Bu. Kan ya kita sama-sama anak bangsa ya Bu ya. Jangan sampai video tersebut atau suara tersebut kita sebarkan, kemudian hancur Bu negara kalau di seperti caranya begitu Bu, pejabat Bu. Oke, Oke. itu aja Pak ya. Ya, itu aja Mas yang di topik 17 Mas. Nah, Oke, jadi ini cukup deg-degan kali ini karena ngomongin korupsi mengenai dan juga sudah ada buktinya dan gue berharap ibu-ibu tersebut bersedia ya di bulan puasa ini saatnya sadar ya, saatnya sadar. Kalau belum sadar ya sudahlah nunggu bulan puasa tahun berikutnya. Oke, oke. Thank you Pak Rinto. Kita lanjut. Yang ya. berikutnya apa nih Pak? 18. Ini yang ke-18 Mas. Nah, dugaan perampokan pajak ke-18 adalah tergugat salah menerapkan dasar hukum untuk mengelabui majelis hakim karena perkara akuo adalah mengenai prosedur penerbitan bukan mengenai format penerbitan SKP Mas. Seperti itu Mas. Oke. Ini lebih teknis lagi. Ini sudah sangat Nah, teknis ya, teman-teman. Ini sangat perlu diperhatikan, teman-teman, karena banyak orang tidak melewati. Banyak orang tidak tidak apa namanya, tidak terlalu teknis sampai tidak jeli terhadap hal seperti ini. Oke. Sip, Pak Rinto. Kita jumpa lagi ke video berikutnya. Thank you, Pak. oke, terima kasih Mas.